Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Nurholik. Kali ini kita akan membahas mengenai toolbox yang ada di CorelDRAW ya. Untuk menampilkan toolbox ini, kita bisa memilih Windows yang ada di sini. Klik Windows, lalu pilih Toolbar, lalu pilih Toolbox. Nah, ini sudah tercentang karena ini sudah ada. Jadi dari defaultnya pun sudah ditampilkan di sini ya. Oke, kita mulai. Yang pertama itu ada yang namanya Pick Tool. Pick Tool ini berfungsi menseleksi objek, merubah posisi objek, juga mentransform atau mengubah ukuran objek, baik itu ukuran maupun kedudukannya, jadi bisa digeser-geser seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, kita buat misalkan sebuah kotak. Nah, kita bisa memperbesar, misalkan pilih ini Pick Tool, kita bisa memperbesar, memperkecilnya. Lalu bisa juga untuk memutar objek dengan cara diklik sekali di tengah bagian objeknya, diklik, nah lalu diputar pada bagian sini. Nah pada bagian sini tidak terlihat. Nah, ini akan terlihat ya. Klik lagi, nah melingkar. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kemudian ada Freehand Pick. Freehand Pick ini untuk menseleksi objek, tapi dia harus mengelilingi full objek tersebut. Jadi kalau hanya menseleksi sedikit saja dari objek yang ingin kita seleksi, itu tidak akan bisa. Jadi kita harus menseleksi keseluruhannya seperti ini. Nah, baru dia terseleksi seperti itu. Lalu kemudian kita beralih ke Shape Tool ya. Di Shape ini bentuk. Nah, ini untuk merubah shape, bisa dari objek sini. Nah, kita pilih. Nah, ini untuk melengkungkan ya. Dari bentuknya saja ada gambar Pick Tool dan ada poin. Nah, ini untuk menggeser poinnya dari sini. Nah, seperti itu ya. Bisa jadi lingkaran ya, dari tadinya kotak jadi lingkaran. Lalu kemudian ada lagi yang namanya Smooth. Smooth ini berfungsi untuk menghaluskan. Jadi kita coba digeser, set. Nah, bukan yang salah, ini smooth. Coba kita smooth, pilih smooth. Smooth itu lebih ke meluruskan ya. Coba kita membuat garis lurus terlebih dahulu. Ya, misalkan kita membuat garis yang acak-acakan. Nah, misalkan seperti ini. Lalu dismoothkan di sini. Nah, dia akan otomatis merapihkan dari garis-garis yang kita buat seperti itu. Kemudian ada yang namanya Smear. Smear lebih ke mendorong ya, seperti mendorong objek ke dalam maupun keluar. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada lagi yang namanya Swirl. Swirl ini logonya atau ikonnya ini meringkal ya. Jadi membuat objek meringkal dengan cara diklik. Klik, untuk klik sekali tidak terlalu terlihat. Jadi kalau untuk lebih banyak square twirlnya, kita harus klik agak lama, klik tahan ya. Nah, seperti ini jadinya. Lalu ada yang namanya Attract. Attract hampir sama seperti tadi. Attract kita contohkan. Nah, ini menarik, dia lebih ke istilahnya menarik. Dari gambarnya dia gambar magnet tuh menghadap keluar. Nah, ini ripple kebalikan dari attract, jadi seperti menolak satu ke dalam dia, seperti itu. Lalu ada lagi smooth G. Smooth G dari kata smooth G itu berarti, nah seperti ini ya,
menarik ke dalam seperti ini. Bisa menarik keluar? Tidak. Jadi dia lebih ke seperti ini. Lalu ada lagi routen. Routen itu untuk, coba kita perdekat. Nah, routen ini untuk membuat zigzag. Tuh, ada objek yang kita buat. Nah, seperti ini. Set. Nah, terus seperti ini ya. Zigzag. Oke. Kita lanjut ke yang namanya crop tool. Ini kita hapus dulu semua. Crop tool. Nah, contohnya kita membuat objek persegi, kita warnain. Nah, seperti ini. Yang pertama itu crop. Crop di sini apa yang ada di tampilan crop, nah itu yang akan diambil. Jadi yang akan diambil itu yang ada di dalam sini, bukan yang di sini. Jadi setelah kita pilih crop ini, lalu kita klik enter saja. Nah, otomatis objek yang ada di dalam pilihan kita tadi akan tampil. Nah, selain itu akan menghilang atau terhapus. Nah, seperti ini. Kita contohkan lagi sekali lagi. Nah, seperti ini ya, akan hilang. Jadi yang ada di dalam seleksi dari crop itu yang akan tetap ada ya. Oke. Lalu kemudian ada lagi yang namanya knife. Nah, knife atau pisau. Pisau biasanya untuk memotong. Nah, sama di sini juga kegunaan knife sama untuk memotong. Contohnya kita membuat garis seperti ini misalkan ya, garisnya menggunakan tools knife. Nah, klik lepas. Nah, ini udah otomatis terpotong nih jadi dua objek. Nah, gimana caranya mengetahuinya? Kita pilih pick tool, kita tekan dulu di luar, lalu kita pilih salah satunya seperti ini, lalu kita geser. Nah, ini udah otomatis terpotong. Jadi ini objek sudah menjadi dua objek. Yang tadinya satu objek kotak, karena telah terpotong menjadi dua objek seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya virtual segment delete. Nah, ini coba kita coba terus ya, kita coba terus. Nah, oh tidak, oke. Nah, untuk yang ini kita lihat yang eraser namanya eraser penghapus. Nah, ini untuk menghapus. Nah, seperti ini otomatis terhapus. Kalau untuk ukurannya bisa dipilih di sini, makin besar. Nah, seperti ini itu ya, terhapus. Jadi kalau kamu mau hapus objeknya bisa seperti ini. Nah, oke. Kemudian ada lagi yang namanya zoom tools. Nah, ini zoom, shortcutnya huruf Z. Kita contohkan lagi. Jadi dia zoom tool ini, nah tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal klik saja, nah dia akan mendekat. Nah, sebenarnya bisa pakai zoom tool, bisa pakai scroll ya untuk zoom ya. Misalkan scroll ke dalam untuk zoom in, scroll keluar untuk zoom out. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada pen untuk menggeser. Nah, seperti ini. Bukan objek yang digeser, tapi keseluruhan tampilan project yang digeser. Jadi misalkan kita mau detail ke kanan atau detail ke kiri, nah jadi pakai pen, bukan objeknya yang digeser, tapi tampilan dari project kita yang digeser seperti ini ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya freehand. Nah, di sini freehand tools ini namanya freehand, berarti tangan bebas ya, sesuka hati menggaris. Nah, tuh seperti ini.
Nah, menggambar sesuka hati, ini freehand namanya. Jadi kita membuat garis sesuka hati seperti itu. Ada 2 point line. Nah, dari namanya 2 point line berarti harus ada 2 titik poin. Nah, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan bebas. Intinya harus ada 2 poin. Nah, biasanya kalau 2 poin itu hanya lurus aja ya, nggak melengkung. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada lagi namanya bezier. Nah, ini sering digunakan bezier. Bezier bisa menggunakan nah dia bisa langsung 1 titik, bisa langsung 2 titik. Nah, seperti ini. Titik pertama kita klik, titik kedua kita klik, nah titik 3 kita klik, 4, nah selanjutnya nah bisa seperti ini. Atau bisa kita buat lengkung, titik pertama, titik kedua langsung dilengkungkan saja, titik ketiga bisa juga, nah seperti ini. Jadi bisa lengkung-lengkung lebih lembut ya. Nah, ini poinnya juga core-nya bisa dirubah-rubah seperti ini. Oke. Lalu kemudian ada lagi namanya pen tool, hampir sama ya. Nah, cuman bedanya kalau bezier itu tidak, kalau bezier itu dia dari titik awal ke titik kedua harus diklik dulu baru kelihatan garisnya. Kalau pen tool dia ada mengikuti kursornya. Nah, jadi tuh kita udah klik di sini, nih udah ngikutin kursor otomatis. Kita geser ke sini, ini mau kemana tuh ya, mengikuti. Nah, seperti ini tuh, seperti itu ya. Oke. Lalu ada B-spline. Nah, ini dia menggambar garis lengkung atau melengkung dari tumpuan garis-garis lurus yang kita buat. Nah, jadi kita membuat garis lurus tapi dia melengkung sesuai garis yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, itu tadinya tidak nyambung ya, bisa ke sini tapi dia bisa tiba-tiba nyambung seperti ini. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada lagi polyline. Nah, polyline ini bisa kalau dilepas dia lurus, tapi kalau kita klik tahan sambil gerak-gerak, nah dia bisa freehand, bebas. Tapi kalau dilepas dia lurus. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sip. Kemudian ada lagi 3 point curve. Dari namanya 3 point, jadi kita harus membuat 3 titik. Titik awal, titik kedua, nah titik ketiga otomatis dia tuh menarik, membentuk curve atau lengkungan ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada artistic media tool. Nah, ini biasanya berupa brush seperti ini. Nah, kalian bisa membuat tanda tangan, set. Nah, seperti itu ya. Misalkan, nah yang namanya A nih, dari huruf A, dari huruf H misalkan. Nah, bisa kan tanda tangan seperti ini. Kemudian ada lagi rectangle tool. Ini jelas ya, tadi sudah sering saya gunakan ya, rectangle tools. Nah, seperti ini rectangle tools. Untuk mewarnai tinggal klik kiri saja, warna kuning misalkan. Kalau untuk outline-nya kita klik kanan, misalkan warna hijau atau warna merah. Misalkan warna merah nih, seperti ini. Nah, tuh outline-nya jadi warna merah seperti ini. Lalu untuk yang 3 point rectangle itu sama, cuman bedanya dia harus ada titik awal seperti ini, titik awal, klik tahan, terus titik keduanya misalkan di sini. Nah, dia otomatis ke bawah dengan sendirinya tuh, atau ke atas seperti ini. Ini tanpa diklik pun dia mengikut sampai mana. Nah, seperti itu.
Lalu ada elips. Elips lingkaran, bisa oval, bisa lingkaran. Untuk lingkaran kita tekan CTRL biar dia proporsional ukurannya. Kalau mau bikin elips nggak usah pakai CTRL, tinggal langsung saja begini atau begini, sudah jadi bentuknya. Untuk yang 3 point lainnya juga sama, kita bikin titik awal, klik tahan, titik akhirnya misalkan di sini, tinggal kita lepas. Nah ini otomatis akan melebar mengikuti. Nah bisa ke sini, bisa ke sini, atas bawah bisa ya. Nah seperti itu. Oke, lalu ada ini poligon untuk membuat poligon, contohnya seperti ini, bintang poligon 5 sudut atau 6 sudut, 7 sudut, 8 sudut juga bisa seperti itu. Kemudian ada lagi start, bintang. Nah bintang, baik lagi tuh, kalau kita nggak pakai CTRL dia pasti miring-miring begini. Jadi usahakan kalau mau buat yang proporsional, mau klik tahan CTRL. Nah begini, jadi dia proporsional seperti itu. Nah itu bisa ditambah juga nih bintangnya, dari mulai paling kecil itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai banyak bintangnya. Oke, lalu kemudian ada lagi yang namanya complex star, bintang tapi lebih kompleks. Nah seperti ini, sama juga, bisa ditambah bisa dikurangi bintangnya, bisa diwarnai juga seperti ini ya contohnya. Lalu kemudian ada yang namanya paper graph paper. Ini membentuk garis-garis kotak-kotak, garis kotak-kotak seperti ini. Lalu ada spiral untuk membuat spiral. Nah seperti obat nyamuk zaman dulu ya yang dibakar, sekarang di rumah masih pada pakai nggak nih? Nah bentuk spiral, kayak gini. Ini kayak logo Naruto juga ya, logo Naruto seperti ini. Lalu kemudian ada lagi teks di bawahnya. Ini sudah selesai. Oh masih ada basic shape. Nih basic shape, nah macam-macam di sini basicnya. Di sini tinggal dipilih saja mau objeknya seperti apa, tinggal kita pilih. Objek senyum, mau objek yang lain bisa dilihat di sini ya, ada, tinggal dipilih aja. Lalu ada arrow shape. Nah jadi katanya arrow, panah. Nah seperti ini, pilihan panahnya banyak juga di sini, tinggal kita pilih saja, bisa diwarnain juga dalamnya maupun luarnya seperti ini. Kemudian lagi ada flowchart. Nah flowchart seperti ini, pilihannya banyak juga ya. Flowchart tinggal kita pilih saja yang kita inginkan. Lalu banner, ada banner otomatis tuh, bannernya otomatis, tinggal kita warnain saja tuh. Simpel banget ya, kita warnain tuh, dia otomatis sudah jadi banner. Pemilihan bannernya juga sama, di sini di atas ada macam-macamnya. Ada lagi apa nih yang terakhir, call out shape, seperti bubble chat gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini ada yang kotak, ada yang lingkaran, ada yang seperti awan seperti ini. Nah seperti itu. Oke, di sini selesai. Lalu ada yang namanya teks. Nah teks jelas ya, untuk mengetik huruf-huruf
jadi bisa mengetik huruf juga di sini. Nah, untuk membuat sebuah paragraf atau huruf yang dalam satu kesatuan bisa juga klik tahan seperti ini, ke sini ke bawah. Nah, kita bisa ngetik di dalamnya seperti itu. Nah, seperti ini sampai ke bawah terus bisa dia paragraf. Kalau untuk yang satuan kita tinggal klik saja sekali, nah tinggal langsung ketik seperti itu. Oke, lalu ada table hampir sama seperti tadi, membentuk garis kotak-kotak, nah seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya ini drop shadow. Nah, kita ambil contoh kotak lagi, kita tetap ya contohnya kotak terus. Drop shadow, kita klik drop shadow, kita pilih di tengah misalkan. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini sudah terlihat seperti ada bayangan ya di objeknya. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini bisa digeser-geser juga gelap terangnya. Oke, kemudian setelah itu ada lagi kontur. Ini seperti membentuk garis di luar atau di dalam. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kemudian kita buat lagi contoh blend. Nah, blend kita harus punya dua objek yang berbeda biar lebih terlihat, dan warna yang berbeda, misalkan ungu atau, nah coba misalkan seperti ini. Kita pilih blend, kita taruh di tengah sini, tengah kotak sampai di tengah lingkaran. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Tara. Nah, objeknya akan jadi banyak dan warnanya akan berubah dari warna orange ke warna ungu. Jadi dia gradasi warna seperti ini contohnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya distort. Dari namanya distort berarti distorsi ya. Contohnya kita contohkan lagi seperti ini. Kalau misalkan kotak, dia klik tahan saja. Nah, tuh dia bisa sampai seperti ini. Kalau bisa juga ditarik ke dalam, bisa seperti ini. Nah, seperti bunga ya. Tuh, ini seperti cahaya, kilatan cahaya. Kalau ditarik ke dalam justru seperti bunga, seperti itu. Kemudian ada lagi envelope. Nah, dia akan menambah poin-poin di sini di atas bawahnya untuk dapat digeser ke dalam maupun keluar. Bisa ke dalam, bisa keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kegunaannya seperti itu. Lalu extrude dari tampilannya bentuknya 3 dimensi. Jadi dia akan menarik bentuk 3 dimensi dari objek 2 dimensi yang kita buat. Ini contohnya kotak, kita tarik ke belakang. Nah, dia otomatis akan membuat tampilan 3 dimensi dari objek 2 dimensi yang sudah kita buat. Nah, jadinya seperti ini. Keren kan? Otomatis 3 dimensi. Jadi misalkan kalau kita bikin lingkarannya monyong begini opal ya, lalu kita extrude, nah, dia otomatis akan mengikuti. Nah, seperti ini tuh, lingkaran juga ya. Oke, itu. Lalu ada ini transparansi. Coba kita coba lagi, warna lagi, transparansi. Nah, kita tinggal bisa tarik ke sini lebih terang.
atau transparansinya kita bisa digeser, dirubah-rubah sini kanan kiri ya, sampai menghilang, atau ininya bisa digeser juga ke sini ke dalam jadi hilang. Nah seperti ini tuh, jadi seperti hilang ya, seperti masuk ke dalam seperti ini. Lalu eyedropper, dari namanya eyedropper berarti dia mengambil contoh warna dari objek yang akan kita ambil. Misalkan objek yang oranye ini akan kita rubah jadi warna pink ini. Caranya cukup mudah, kita klik bagian yang oranye, kita pilih eyedropper, lalu kita pilih warna yang kita inginkan, tinggal kita klik saja. Nah ambil, lalu ada bentuknya seperti ini. Ini udah berbentuk bucket, atau tinggal kita tuangkan di objek ini, tinggal klik. Nah otomatis dia akan berubah warna menjadi pink, atau menjadi sama seperti apa yang eyedropper tadi ambil, seperti itu. Lalu di sini fill tools ya, sama fill tools sama bucket itu hampir sama seperti tadi, menuangkan warna, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya juga di rumah, bisa mencoba-coba di rumah. Semoga kalian bisa paham belajar di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.